Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabella dengan NIM 2110912120026. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat Miracle. Visi Universitas Lambung Mangkurat, visinya yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi ULM ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi ULM ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan ULM yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya. Pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai dan pertambangan atau perikanan, kelautan, fakultas pertanian, perikanan, kedokteran, kehutanan teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian SDM dan iptek yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. Iptek dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini, Universitas Lambung Mangkurat dan fakultas, yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Adapun misi Universitas Lambung Mangkurat yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yaitu tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing nasional. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Kata kunci pertama yaitu terkemuka. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan iptek yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Kata kunci yang kedua yaitu berdaya saing, yang berarti pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kompetensi lulusan. Kata kunci yang ketiga yaitu lingkungan lahan basah atau wetland. Merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergedangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau yang berarti sementara, dengan air yang mengalir atau diam. Tawar, payau, atau asin termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah tidak melebihi 6 meter. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif.
Tujuan Universitas Mangkurat yang pertama adalah terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajib sampai ke puting, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang terakhir adalah terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi misi Fakultas Kedokteran. Visinya yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing di dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Adapun misi Fakultas Kedokteran yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang terakhir adalah memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran pertama, yaitu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Visi misi program studi kesehatan masyarakat. Visi program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Adapun misinya adalah, pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang terakhir adalah memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah, dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam adalah mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi.
Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif, bekerjasama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. 2. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. 3. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. 4. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. 5. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. 6. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development program planning skill. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, communication skill. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, cultural competency skill. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skill. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skill. Dan yang kedelapan adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dalam berpikir sistem, leadership and system thinking skill. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, innovator, researcher, advocates, communitarian leader, and educator. Miracle. Pertama adalah manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga adalah researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat adalah apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima adalah communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam adalah leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat.
Yang ketujuh adalah educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Itu tadi penjelasan mengenai visi misi dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan visi misi serta tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat Miracle. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.